bagian-bagian awal ya, ini menjelaskan apa perbedaan ya likuidasi, bangkrut, pilot, kebangkrutan, kepilitan gitu ya. Jadi untuk kategori bangkrut, pilot, kebangkrutan, kepilitan gitu ya, ini apa ya, menunjukkan kondisi ya, menunjukkan kondisi yang dapat menyebabkan perusahaan itu dapat dilikuidasi gitu. Nah, jadi entah misalnya gini, pengajuan likuidasi ini bisa diusulkan oleh para kreditor ya, yang piutangnya itu belum dibayar sampai lewat jatuh tempo gitu. Nah, ini biasanya perusahaan itu memiliki lebih dari satu ya, bahkan mungkin lebih dari dua kreditor ya, yang sampai jatuh temponya itu tidak dapat dibayar. Nah, itu si kreditor ya, jika tidak ada tidak ada harapan gitu ya, tidak ada bayangan si perusahaan ini akan bangkit gitu ya. Nah, maka si kreditor ini bisa mengajukan, meminta ya badan peradilan itu untuk melikuidasi perseroan. Ya, karena tujuannya dengan dilikuidasi aset dapat dijual gitu ya. Nah, kemudian bisa dibayar utang-utangnya gitu. Tapi kalau misalnya si perseroan ini punya solusi gitu ya, kayak grup Bakri ya. Grup Bakri itu anak perusahaannya ya, walaupun hutangnya sudah lebih dari satu kreditor ya, dan sudah lewat jauh dari jatuh tempo ya, tapi karena selalu mendapatkan kepercayaan dengan bank-bank ya, jadi akhirnya tetap eksis gitu ya, dia tetap berdiri dan nggak dituntut untuk dilikuidasi oleh para kreditornya gitu, karena masih mendapat kepercayaan. Nah, mungkin trustnya ini gitu, jadi kepercayaannya ini mungkin karena nama baik grup Bakrinya kali ya, jadi tetap mendapatkan pencairan dana dari bank-bank gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kondisinya ya, bank saja sudah nggak percaya gitu ya, bank sudah nggak percaya, udah nggak bisa, nggak mau memberikan pinjaman ya, jadi si kreditor ini udah nggak ada harapan gitu ya, dari mana si perusahaan ini mau melunasi gitu ya. Jadi sudah melakukan proyeksi misalnya ya, wah ini kayaknya perusahaan ini akan terus menerus akan pilot ya. Nah, itu bisa kreditor ya dengan mengajukan berbagai alasan dan analisisnya, itu bisa mengajukan ke badan peradilan untuk minta si perseroan ini dilikuidasi gitu. Nah, jadi kondisi-kondisi seperti bangkrut ini menderita kerugian besar gitu ya. Kemudian pilot ya, jatuh bangkrut, dan istilahnya ini ya, ini yang dapat menyebabkan perusahaan ini bisa dilikuidasi ya. Entah itu pengajuan sendiri dari pihak perseroannya maupun diajukan oleh para kreditornya ya, gitu kondisinya. Nah, di sini tadi sudah saya jelaskan juga ya, teman-teman nanti dibaca ya istilah equity insolvency ya, kemudian istilah bankrupt insolvency ini tolong dibaca ya, mungkin kalau nanti bisa berguna ketika ada soal-soal yang menyangkut teori-teori ya. Oke. Nah, selanjutnya yang bisa mempilotkan yang tadi sudah ya diajukan oleh perseroan sendiri ya, kemudian bisa juga diajukan oleh kreditor ya. Sekarang nih aspek hukum kepailitan, ini kalau mau teman-teman memperdalam Undang-Undang Nomor 37 silakan aja ya. Ya, jadi nanti karena kalau misalnya teman-teman tuh sudah berada di lapangan ya, istilahnya sudah nyebur ya, ini mungkin menurut saya perlu dipelajari ya. Ini perlu dipelajari, apalagi kalau teman-teman itu sudah menjabat sebagai jajaran manajerial ya. Ini perlu dipelajari undang-undang ini. Ya, intinya sih yang tadi sudah saya sampaikan ya, pada saat perseroan itu dinyatakan likuidasi ya, maka nanti
proses likuidasinya itu akan dilakukan oleh kurator, ya, kurator dan seorang hakim pengawas, ya. Nah, kurator ini kita sebut dengan trustee, ya, nanti, atau perwalian, ya, nanti yang mengurus dan membereskan, ya, harta debitur atau perseroan, ya, di bawah pengawasan hakim pengawas, ya. Ya, jadi nanti si kurator ini ya seolah-olah kayak seperti apa ya? Seperti badan yang independen, ya. Jadi dia akan mengambil alih, ya, semua aset, semua kewajiban, ya, dan termasuk semua modal, ya. Dia akan mengambil alih gitu. Nah, kalau secara accountingnya, ya tentu saja harus dicatat, ya, ketika saat ada pengambil alihan aset, ya, maka apa ya, aset, kewajiban, ekuitas itu sudah ada di kurator. Nah, kalau secara accountingnya ya nanti si kurator ini akan membuat semacam accountingnya juga, ya, secara akan membuat pencatatannya, akan membuat neraca awal gitu. Jadi pada saat kurator ini mengambil alih aset, ya, maka si kurator ini akan membuat pencatatan, ya, di debit aset, ya. Semua aset akan di debit gitu. Kemudian pada saat mengambil alih kewajiban, maka si kurator akan mencatat kredit, ya, kewajiban. Nanti selisihnya masuknya ke equity, ya, equity kurator istilahnya gitu, ya. Nah, jadi ada secara accounting pun itu akan terlihat informasinya, ya, bahwa si debitur ini, ya, diambil alih oleh peradilan, ya, yang proses likuidasinya itu dihandle oleh si kurator ini. Nah, di sini berarti nanti yang akan kita pelajari accountingnya gitu, ya, adalah accounting yang dilakukan oleh si kurator, ya. Jadi si perusahaan itu benar-benar nggak bisa berbuat apa-apa lagi gitu, ya. Dia nggak bisa berbuat apa-apa lagi karena semua diserahkan kepada kurator, ya. Semua asetnya semua diambil alih gitu. Nah, di sini ya, debitur secara hukum kehilangan haknya, ya, ini kehilangan haknya untuk menguasai, ya, terhadap kekayaannya, ya, beda dengan persekutuan, ya, masih dimiliki, ya. Jadi proses, walaupun mungkin dalam praktik, ya, bisa jadi si persekutuan ini ada konsultan, ya, dalam praktiknya, ya, karena harus menilai ke menilai fair value dan semacamnya, ya. Oke, jadi intinya ini untuk undang-undang tentang kepailitan, ya. Nanti kita akan masuk ke ini masih undang-undang, ya. Model peralihan slide bikin pusing, ya. Masuk kemari yang undang, silakan teman-teman nanti diurusi oleh trustee, ya. Trustee ini nama lain dari kurator, ya. Trustee atau wali amanat, ya, atau kurator, ya. Nah, di sini dia akan melakukan analisis terhadap utang-utang, ya, karena kan intinya dalam proses pembubaran gitu, ya, yang utama itu adalah pembayaran utang-utang, kan intinya itu, ya. Nanti sisanya dibayarkan kepada para nasabah, ya. Nah, terkait dengan utang-utang pihak eksternal, ya, nanti si kurator ini akan menganalisis gitu, ya, akan menganalisis dan akan membuat ranking, ya, membuat ranking mana yang harus didahulukan gitu, ya, mana yang prioritasnya itu dalam level yang paling istilahnya gitu, ya. Nah, di sini tugas-tugas dari seorang kurator, ya, yang pertama menyelidiki urusan keuangan debitur, ya, atau pihak yang bukan, kan pasti banyak nanti
si para kreditur gitu ya, memerlukan kepastian kapan klaim itu dipenuhi gitu. Nah, ini nanti sediakan informasi tentang hal itu ya. Jadi sudah semacam sudah bisa membuat proyeksi ya berapa lama proses likuidasi ini akan selesai gitu ya. Kemudian memeriksa klaim dari kreditor ya, terus kemudian melaporkan berkas-berkas dalam perwakilan ya. Kemudian membuat laporan-laporan ya ini. Jadi setiap tahapan likuidasi gitu ya, setiap tahapan penjualan aset itu akan ada laporannya ya. Ya sama seperti kemarin persekutuan juga sama ya, ketika proses likuidasi itu butuh waktu yang cukup lama ya, maka akan disajikan progres proses likuidasi secara accounting-nya gitu. Jadi misalnya jadi ini memberikan informasi kepada kreditor gitu bahwa haknya itu sudah kelihatan gitu, maksudnya kejelasan itu sudah ada gitu. Misalnya tahap pertama nih, sudah dijual aset A, B, C gitu ya. Nah nanti kan kasnya akan kelihatan tuh ya, itu akan disajikan ke para kreditor. Oke, berarti kreditor yang prioritas akan terbayar lah gitu ya hak-haknya gitu. Nah itu, jadi dibuat laporan secara kontinu ya. Oke, kita akan lihat tahap-tahapannya apa saja ya. Ya, tahapan pertama dalam proses pengalihan ke trustee ya, yaitu proses pengambil alihan aset, kewajiban dan modal ya. Nah, itu akan ada jurnalnya. Itu yang pertama ya. Gitu. Kemudian tahap yang kedua, si trustee ini akan membuat semacam neraca percobaan ya, neraca awal setelah pengambil alihan gitu. Kemudian nanti yang ketiga baru proses penjualan aset tahap awal ya, yang nanti bisa mungkin ada laba rugi dalam transaksi penjualan aset ya. Bisa jadi karena muncul penjualannya itu lebih kecil dibandingkan nilai bukunya ya, atau mungkin ada aset-aset tertentu yang di write off ya, yang dihapus ya, misalnya intangible asetnya dihapus gitu kan, atau mungkin ada juga temuan-temuan kewajiban ya yang belum pernah dicatat ya. Jadi ya miriplah kayak persekutuan ya. Pokoknya transaksi selama prosesnya ya, yang mungkin nanti akan muncul laba rugi. Kas itu terkumpul ya, langkah berikutnya adalah pembayaran klaim ya untuk kreditor ya, yang tentu saja itu ada prioritas ya atau ranking ya, dan dibayar biaya-biaya selama proses likuidasi ya, kayak administratif ya, termasuk biaya kurator ya, termasuk honor pengawas ya, pengawas peradilan ya, itu semua harus dipenuhi ya. Oke, ini sama ya tadi intinya itu ya. Kita lihat berikutnya ini peringkat klaim yang bisa dijadikan panduan ya, baik untuk teman-teman di sini ketika mengerjakan soal ujian ya, maupun bagi si kurator dalam mengeksekusi utang-utang perusahaan ya. Peringkat pertama yang harus diprioritaskan adalah klaim ya, yang dijamin dengan aset ya, aset perusahaan ya. Kemudian peringkat kedua ya,
masuk kategori prioritas, ya. Tapi tidak ada agunan, ya, tidak dijamin, ya, seperti biaya administrasi selama proses pengadilan, itu kan jelas, ya, karena harus dibayar, gitu. Karena kalau ini nggak dibayar, ya urusannya nggak lancar, gitu kan, ya. Kemudian klaim, ya, yang timbul antara tanggal pada saat gugatan pilot, ya, dilayangkan hingga penunjukan kurator, ya. Biasanya nih si debitur akan apa ya, meminta saya semacam ganti rugi lah, kayak bayar denda-denda dan misalnya gitu, ya. Klaim berupa gaji, upah, dan komisi, ya, yang seharusnya dibayarkan, ya. Jadi ini masih hak ini, ya. Ini, ya. Kemudian pesangon ini juga menjadi prioritas, ya, karena kalau nggak dibayarkan nanti mereka akan demo, ya, sehingga nanti akan semakin membuat kreditor itu akan apa, galau gitu. Waduh, ini bayar pesangon aja nggak bisa ini, ya, istilahnya gitu, ya. Oke. Kemudian dalam bentuk sewa, nah ini bisa teman-teman bisa untuk dijadikan rujukan lah, ya, untuk dalam apa, misalnya menyelesaikan soal-soal ujiannya. Nah, baru kemudian tahap peringkat ketiga. Nah, yang terakhir adalah ini haknya pemegang saham, ya. Ya. Jadi ini bisa di apa ya, bukan hanya dibaca, ya. Sebisa mungkin teman-teman ini ya menghafal lah, ya, menghafal untuk peringkat-peringkat ini, ya, seperti itu. Karena ini juga biasanya urutan peringkat-peringkat ini sudah menjadi standar, ya, standar di peradilan, ya, badan peradilan, ya, yang harus ya di apa, ya, diikuti lah, ya, istilahnya gitu, ya. Nah, teman-teman juga sama. Ya, kita akan masuk ke akuntansinya, ya. Kalau saya ini sih sebenarnya nggak ada hal yang apa ya, ya sama, ya, kayak persekutuan, ya. Ini, ya, nah di sini perusahaannya adalah CAM Corporation, ya. CAM Corporation ini menderita kerugian, ya, yang akhirnya dinyatakan tidak mampu lagi membayar utang-utangnya, ya, kepada kreditor, ya, sehingga dia terancam pailit, ya, dan tanggal 1 Agustus 2012. Nah, jadi ini mengajukan likuidasinya itu dari CAM Corporation sendiri, ya, karena sudah berat, ya, untuk menanggung beban, gitu. Oke, ini data asetnya, ya, balance sheet-nya. Kemudian ini apa, penjelasan, ya, bahwa mortgage payable, gitu, ya, ditambah hutang bunga 5.000 yang belum dibayar, itu dijamin dengan land and building, ya. Kita lihat di sini, land and building nilainya berapa, ya? Ini, ya, land and building sebesar 55, ya. 55.000 ini dijamin untuk mortgage payable, ya, ini, ya, 50.000 ditambah bunga, ya, ini, ya, bunganya yang apa, yang akan menambah mortgage itu hanya sebesar 5.000 aja, ya. Nah, jadi total yang dijamin oleh land and building itu hanya 55, ya. Jadi bunganya masih 2.000. Nah, 2.000 ini untuk apa nih, ya kan? Nah, kita lihat di sini penjelasan yang kedua, seluruh, ya, account receivable dijaminkan untuk bank loan, ya, ditambah 2.000 interest payable. Nah, ini keterangannya, ya. Jadi seluruh account receivable mana nih? Ini, ya. Ini account receivable, ya, 25.000. Nah, cuma nanti ini akan menjadi kasus juga, ya, karena net of estimate uncollectible account, ya. Nah, kita lihat aja, ya. Di sini untuk dijaminkan bank loan. Saya rasa ini mungkin piutangnya ini
sudah dijual ke apa ya, ke bank mungkin ya, jadi makanya bank akan menagih gitu ya, karena si bank ini mungkin juga nggak berhasil ya membayar piutang yang dijual ya. Saya yakin teman-teman udah apa ya, masih ingat ya untuk kasus yang factoring gitu ya, penjualan piutang ke bank itu ya. Nah, di sini untuk menjamin not payable bank dan ditambah dengan ya. Jadi bunga ini sebesar 7.000 ini sudah dijamin oleh land and building ya sebesar 5.000 dan 2.000 atas piutang ya. Oke, seperti itu. Ini untuk penjelasan tambahan. Ya. Tahap pertama, trustee akan mengambil alih ya aset-aset dan kewajibannya ya. Nah, sebelum diambil alih di sini ada apa nih? Kemungkinan ya estimate konversi cash terhadap aset-aset non cash ya. Ini estimasi ya. Kayak account receivable yang hanya dapat ditagih itu 22.000 ya. Inventory hanya dapat dijual 55.000 dan seterusnya ya. Nah, ini peringkat ya. Peringkat sama kayak tadi ya, nggak ada ini ya. Oke, kita buat jurnal kalian kasih tip enggak? Kita lihat dulu ya ranking untuk posisi hutang ya, rankingan ya. Nah, kita lihat dulu di sini ini balance sheet-nya ya, ini daftar balance sheet ya yang tadi. Kemudian ini mendudukan kewajiban yang dapat dijamin oleh setiap cash ya. Ya, kita lihat dulu di sini land and building sebesar 60.000 ya. Padahal kalau kita lihat tadi book value-nya hanya 55.000. Ya, ini yang tadi ya yang dinilai berdasarkan harga fair value-nya ya. Jadi diestimasi land building ini dapat terjual sebesar 60.000. Nah, tapi hasil penjualan 60.000 ini sudah dibatasi ya, karena ditujukan untuk menutup mortgage payable dan bunga ya yang sebesar 55.000. Jadi total yang tersedia untuk unsecured kreditor adalah 5.000. Masih ada sisa. Nanti 5.000 ini dialokasikan untuk membayar kewajiban-kewajiban yang tidak dijamin. Nah, jadi ini posisinya dia paling atas ya posisinya. Jadi land and building nggak boleh lagi dikutak-atik untuk hal-hal yang lain ya, kecuali sebesar yang 5.000 ini. Kemudian account receivable senilai 22.000. Padahal di sini nilai aslinya adalah 25.000. Nah, tadi di awal sudah ya bahwa piutang yang dapat ditagih itu 22.000. Nah, ini untuk menutupi not payable 25.000, interest payable-nya 2.000, sisanya 27.000. Jadi ini aja masih kurang ya, Jadi untuk alokasi yang unsecured kreditor ya otomatis jadi 0 ya. Karena ini pun masih belum bisa. Nanti dicarikan solusi yang lain ya untuk sisanya ya. Oke, baru kemudian kita mengurutkan aset-aset yang lain ya. Ya, artinya ini seperti cash, marketable securities ya, inventory ya. Inventory itu nilai aslinya kalau nggak salah di berapa ini? 56 ya. Tapi yang diakui hanya 55. Ini berdasarkan fair value ya. Kemudian tadi juga equipment ya. Jadi yang dilaporkan di sini intinya teman-teman tuh nilai yang di revaluation ya.
untuk berdasarkan fair value-nya gitu. Nah, jadi untuk aset selain land, building, piutang ya, ini ya seolah-olah untuk menutupi klaim-klaim yang masuk urutan berikutnya ya. Seperti itu. Nah, di sini ada priority liability ini diutamakan ya, 67.000. Nah, ini 15.000 ini datangnya dari ini wages. Nah, ini ya, wages payable ya, ditambah property tax payable. Nah, jadi si kurator ini mengurutkan klaim. Yang pertama adalah mortgage ya, mortgage payable, kemudian bank loan ya, kemudian wages payable. Ini berarti wages payable dan property tax itu masuk yang level 2 ya, level 2. Jadi unsecured gitu ya, prioritas gitu ya, dibandingkan dengan utang-utang yang lain. Oke. Kalau sudah membuat urutan, ini juga ini laporan kedudukan kewajiban ya. Ini kucing bilang konsentrasi. Oke. Nah, ini posisi hutang-hutang ya. Jadi yang diawali dengan mortgage ya, mortgage, kemudian interest payable ya, kemudian not payable, interest payable. Nah, ini jadi urutannya ya. Kita akan membuat rankingan ya, nanti tentang yang lain-lain ya, berdasarkan di laporan neraca ini. Jadi kewajiban yang ada di neraca ini ya, ini kita ranking. Kan kalau di neraca kan mortgage payable kan terakhir ya, maka kita letakkan dia yang paling pertama. Ya. Kemudian not payable bank kan di urutan yang kedua. Nah, ini sebenarnya untuk apa ya? Untuk catatan trustee aja ya, supaya ini jangan lewat. Seharusnya prioritas itu jadi belakangan ya. Sebenarnya informasi bagi trustee dan juga bagi kreditor ya, bahwa hak-haknya akan dipenuhi kapan ya, berdasarkan pertama ya, buat rankingan ya, baik itu mungkin atas wajibnya mau gambaran kalau soal untuk UAS gitu kan ya, artinya kemungkinan semua proses likuidasi yang dilakukan oleh si trustee ini ya teman-teman simulasi ya, artinya itu yang akan dijawab oleh teman-teman gitu ya, atau rankingan ya atas aset-aset yang akan dikonstruksi ya untuk hutang. Nah, maka tadi formatnya yang sebelumnya seperti ini ya. Jadi ada urutan land building, kemudian urutan piutang ya, urutannya terakhir. Kemudian mengurutkan prioritas. Sudah selesai. Nah, ini jurnal ya. Ini jurnal peralihan aset dan kewajiban ke trustee. Ya, jadi trustee ini ya seperti maaf Bu, ya. Ada suara itu kayak Iya deng ya, ini ya.
Iya, Mohon, iya. mohon maaf ya, Ini Bu. ya memang itu ya dari kemarin ya. Jadi ini belum ada, belum saya bawa ke tukang servis ya. Ya nanti normal, maksudnya nggak ada suara apa-apa ya. Di tempat saya tenang aja laptopnya ya. Tapi terjadi apa di luar sana kedengaran sekali ya. Saya pas lihat rekaman dari webinar itu, iya jelas banget ya kedengaran ya. Padahal di sini nggak ada apa-apa ya. Ya, Ibu. Maaf ya, Oke, Ibu. Terima kasih, Bu. gimana ya? Sementara mungkin saya teruskan aja ya. Ya nanti kita WhatsApp aja kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan ya. Mungkin di sini teman-teman ada yang ahli perkomputeran, sarannya apa ya kalau suara seperti ini? Katanya sih kemungkinan kipas ya, katanya sih kipas laptop ya sepertinya. Jadi kedengaran keluar ya. Oke, saya lanjutkan aja ya. Mohon maaf sebelumnya ya, mungkin memang nggak nyaman sih ya. Saya juga semalam dengarnya nggak nyaman pas ada zoomnya ya. Nanti pihak ini karena ini laptop negara ya, jadi nanti negara juga yang akan melihat masalahnya apa gitu. Oke. Ya, saya teruskan dulu ya. Ya, jadi di sini tahap tahap berikutnya ya, pengalihan, ya, pengalihan atau peralihan aset dan kewajiban ke trustee ya. Nah, maka trustee akan membuat jurnal seperti ini ya. Ya ini kayak pendirian lah ya, pendirian perusahaan ya. Ada debit, ada investasi, ya, piutang, inventory ya. Kemudian prepaid, aset tidak tetap lainnya ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, land dan building ini dicatat sebesar book value-nya ya. Jadi bukan yang 60.000, bukan. Sama juga seperti account receivable ya. Tadi kan yang kemungkinan tadi kan dua-dua ya. Nah, berarti intinya apa? Nilai yang dicatat oleh trustee ya itu sebesar ya nilai yang tercatat ya, intinya yang tercatat di perseroan ya, atau yang dicatat sebesar book value-nya ya. Ya, jadi semua aset, semua kewajiban sampai mortgage ya, baru nanti terakhir selisihnya atau net asset ya masuk ke akun estate equity ya. Nah, jadi ini yang sedikit berbeda ya teman-teman ya. Nama akunnya adalah estate equity. Nanti proses penjualan yang mungkin timbul kerugian atau keuntungan ya masuknya ke akun estate equity. Jadi ditampung dulu semuanya, kerugian dan keuntungan semua masuknya ke estate equity. Ini yang perlu dipahami ya, maksudnya ada akun baru ya yang kita gunakan pada saat aset dan kewajiban itu dialihkan ke trustee ya. Oke. Saya tuh penasaran ya, suaranya dari mana Pak? Di sini nggak dengar apa-apa. Kalau di sini berisik mungkin ya saya akan mungkin ya ini karena nggak ada apa-apa ya, jadi nggak tahu pas rekaman aja saya baru mendengar ini kok berisik ya suaranya gitu. Oke, masih ini ya, masih ada suara-suara motor ngebut ya. Ya, Ibu. Masih Masih, Bu. Kadang iya, hilang, kadang ada gitu kemarin di sih. grup iya seperti itu emang ya. Iya. Kemarin juga Bu Erni laptopnya ada suara motor ngebut, ya udah nggak apalah, yang penting nggak pesawat ngebut katanya. Pada bercandain ini laptopnya udah lelah kali Bu Erni buat jurnal, diledeki itu saya. Ya karena memang sering nyala laptopnya ya, bahkan tengah malam kalau lagi buat jurnal itu kalau belum selesai itu saya suka penasaran. Jurnal ini ya, bukan jurnal akuntansi ya, jurnal tulisan ya. Jadi emang saya orangnya suka
penasaran kalau belum KTTA. Ya sama kayak KTTA ya, kita kalau belum menemukan latar belakang tuh penasaran gitu ya, karena latar belakang itu kadang kunci utama ya setiap kita sidang gitu, itu yang ditanya adalah latar belakang. Jangan sampai sesuatu yang nggak penting kita teliti, nah itu kan jangan sampai seperti itu gitu. Jadi suka udah atau kebuka seharian panas ya, ya akhirnya mungkin efeknya ya inilah gitu ya, investasi investasi merusak jadinya ya, ya dan tidak pernah dipelihara ya. Jadi dosen itu dikasih laptop, mungkin pemeliharaannya ya kitanya juga kali yang males ya, mungkin kalau pihak lembaga pasti melayani ya. Insya Allah Senin saya akan ke lembaga untuk supaya ya nggak tahu lah ya apa mau diganti laptopnya. Ya nggak mungkin kalau diganti ya, karena kan harus ada anggarannya ya. Ya berapa tahun ya saya dosen itu 2019 ya, 2020 dapat laptop, 2020, 2021, 2022. Ya berapa tahun ya umur ekonomis laptop, tergantung pemakaian Bu gitu. Oke deh ya, saya mohon maaf nih ya kalau misalnya nanti teman-teman ya pasti terganggu. Saya udah denger banget memang terganggu banget ya. Oke, ya ini langkah berikutnya ya, langkah kedua pasti membuat akuntansi atau pencatatan peragihan aset dan kewajiban ya. Ya, ada pertanyaan tidak sampai di sini? Karena udah masuk tahap kedua nih ya. Nanti kita tahap ketiga, nanti si Trasti akan membuat neraca awal, ya, mirip neraca awal. Oh ini jurnalnya ya, jurnal seharusnya ini tahap berikutnya ya. Ini kan udah eksekusi nih. Saya lupa mencantumkan neraca awal. Oke, saya lupa ya. Jadi intinya setelah ada jurnal seperti ini ya, ya otomatis si Trasti akan membuat neraca awal ya. Ya seperti biasa lah ya, teman-teman. Saya yakin nggak aneh ya membuat neraca awal ya. Ada kelompok aset, ada kelompok kewajiban gitu ya. Nanti ada selisihnya ya masuk ke equity ya. Ini ya, 13.000 ya, neraca awal. Nah selanjutnya ini apa? Oh ya, ini udah proses ya, sudah proses masuk tahap ketiga ya, tahap ketiga. Nah ini proses penjualan, pembayaran, muncul mungkin beban-beban ya atau utang-utang yang belum pernah dicatat gitu ya. Ini tahap ketiga ya. Jadi setelah membuat ranking aset ya yang dijamin dan tidak dijamin gitu ya, kemudian ranking kewajiban mana yang prioritas gitu ya, baru yang ketiga membuat jurnal pengalihan aset dan kewajiban ya, tapi kita menggunakan akun estate equity. Setelah itu dibuat neraca awal. Nah selanjutnya baru kita si Trasti ini melakukan proses penjualan pembayaran ya atas aset dan kewajiban. Oke, kita lihat dulu tahap pertama ini apa transaksinya ya, muncul ya. A previously unrecorded utility bill for 500 ya is received ya. Jadi muncul utang baru. Nah, ya utang baru nih 500. Berarti equity di debit. Ini kan kayak kerugian ya loh. Kok tiba-tiba muncul utang ya yang semula nggak diperkirakan. Makanya ruginya ada kerugian ya sebesar 500. Tapi kan tadi sudah ditentukan dari awal ya, setiap kerugian maupun keuntungan ini masuknya ke akun estate equity ya. Jadi langsung aja, nggak usah pakai akun loss atau akun gain. Semua masuknya ke estate equity. Utang baru muncul. Ya.
Dan yang kedua, disepakati intangible asset ya. Nah, ini dihapus ya, write off ya. Maka ini juga merupakan kerugian ya. Di debitnya estate equity, intangible asset akan hilang ya, akan dihapus ya, write off. Nah, setelah itu aset apa lagi? Tadi susunannya kan ada intangible asset, ada marketable securities ya, ada inventory ya. Nah, all inventory dijual 48.000, yang mana dari 48.000 ini 18.000-nya masih berupa piutang, 30.000-nya cash ya. Maka cashnya 30.000, muncul piutang baru ya, 14.000, inventory-nya 1.000, sehingga ada kerugian sebesar 2.000, masuknya ke akun estate equity. Saya rasa jurnal-jurnal ini ringan lah ya buat teman-teman ya. Memang paling masalahnya ya di keuletan ya, keuletan dan kesabaran gitu ya. Karena kan itu step by step seperti itu kan kayaknya melelahkan mungkin. Ya, bukan ketangguhan lah teman-teman ya. Kalau kita mau berhasil kita harus tangguh ya. Kadang memang selalu kita bertahan ya, itulah kehidupan kan gitu. Ya, equipment dijual 14.200. Tadi equipmentnya senilainya berapa ya? Book value-nya ya, anggapnya emang 30.000 lah ya. Saya kalau mau balik ke belakang tuh, aduh ini bentuk slide itu bikin pusing gitu. Mana tadi equipment? Benar ya? Equipment net ya 30.000. Tapi dijualnya hanya sebesar 14.200 ya. Sehingga rugi. Proses ya. Tapi saya yakin proses ini enggak sehari ya. Ini bisa ya bisa sebulan, namanya menjual equipment gitu ya, menjual gedung atau bahkan tanah ya, itu kan nggak semudah yang kita bayangkan ya. Bahkan kita mau jual rumah aja bisa bertahun-tahun ya baru ada yang beli. Itu sering tuh kalau lagi jalan-jalan keliling komplek ya, banyak sekali rumah dijual gitu dengan menggunakan tenaga agent gitu. Itu setahun tuh masih terpampang gitu, masih terpampang iklannya itu. Berarti kan memang susah ya. Ini rumah ada di komplek gitu kan, masih itu udah kelihatan sebenarnya kan. Tapi itu kan nggak semudah ya, nggak semudah dibayangkan. Gitu. Jadi ini proses kayak gini nih, yang ada 2 tabel jurnal ya. Ini terjadi bisa jadi lebih dari sebulan ya, bahkan mungkin setahun gitu. Ya. Oke, tahap kelima ya. Wages and property tax ya dibayar. Ya, berarti wages payable kita debit, propertinya kita debit, cashnya kita kredit. Gitu. Ya. Oke, baru yang keenam, land and building dijual 64.000. Nah, berarti land buildingnya ya sesuai dengan book value-nya ya, landnya 15.000, building 40.000, dijualnya 64 ya, sehingga keuntungan sebesar 9.000 masuk ke akun estate equity. Jadi estate equity ada berapa nih? Ini debit ya, ini di debit juga transaksi 1 sampai 4 di debit ya. Baru muncul ini pertama kali estate equity di kredit 9.000. Tapi posisinya masih lebih besar yang di debit ya. Kalau kita lihat ya, ini kan pertama 500 tambah 6.000, 6,5 ya. Tambah 2.000, 8,5. Tambah 15.800, 23, 24, 300. Nah, berarti masih defisiensi nih ya, masih defisiensi untuk posisi estate
equity-nya ya. Nah, setelah land and building ini dijual ya, maka hasil jualnya itu langsung ya, tidak boleh masuk ke kasar istilahnya gitulah ya. Jadi maksudnya cash yang dibatasi ya, appropriated cash ya, atau istilahnya cash in gitu ya. Jadi cash yang dibatasi untuk pembayaran suatu dana ya. Nah ini mortgage payable-nya 50, interest payable 50, cash-nya 55. Masih ada sisanya? Tadi dijualnya pas 60, oh enggak ya, padahal awalnya kan diperkirakan 60.000 ya awalnya ya, ternyata realisasinya malah 64 ya. Nah dari 64 kemudian dibayar sebesar 55 ya, ini sisanya jadi berapa nih? 14 kurang 5, 9 ya, 9.000. Nah maka nanti sisanya ini nanti masuk ke unsecure ya, unsecure. Jadi kalau dapat dialokasikan ke kewajiban yang tidak dijamin ya. Jadi dia menjadi saldo lah istilahnya ya, saldo untuk menutupi hutang-hutang yang tidak dijamin sebesar 9.000. Oke, kita lanjut lagi. Ini masih proses penjualan utang-utang ya. Insurance policy, asuransi ya, di cancel dan 1.000 cash refund. Nah, jadi ini kan prepaid ya, kan awalnya perusahaan itu membayar prepaid insurance gitu, lalu di cancel karena proses likuidasi ya, ya mungkin nilai ini masih belum kedaluarsa istilahnya gitu ya. Biasanya kita kalau bayar asuransi itu kan mungkin kalau perusahaan ya itu bisa 5 tahun gitu kan ya, apalagi kalau asuransi kayak kebakaran ya, general insurance. Jadi kan ada life insurance, ada general insurance. Nah itu kalau general insurance mungkin bisa dibayar lebih dari 1 tahun ya, dan mungkin 1.000 ini adalah yang belum kedaluarsa ya. Bisa jadi masih ada setahun lagi, nanti bisa di refund ya, karena ini kasusnya khusus ya, walaupun kalau prakteknya di konvensional insurance itu ya nggak bisa dibalikin. Jadi pada saat perusahaan itu membayar premi ya, itu artinya ya pendapatan si insurennya gitu, jadi nggak boleh dibalikin gitu. Itu yang konvensional ya, konvensional insurance gitu. Nah, maka cash kreditnya adalah prepaid expense ya, 1.000. Oke, dan seterusnya nih ya, account receivable 1.000 ditagih ya, kemudian sisanya langsung di uncollectible, artinya akan di write off ini, maka debit rugi 4.000 masuk ke estate ya. Selanjutnya karena piutangnya sudah ditagih, ini di hold, maksudnya piutang itu di hold ya, karena sudah dijaminkan untuk membayar bank loan ya, not payable ke bank ini. Oke, ini administrasi expense. Debitnya adalah estate equity, bukan administrative expense, bukan. Masuknya tetap ke estate equity. Trustee fee dibayar ya. Oh ini masih terhutang ya, terhutang. Debitnya juga sama, estate equity, kreditnya payable. Nah, jadi dari transaksi-transaksi proses likuidasi tahap pertama, ini sudah muncul utang-utang baru ya. Yang pertama hutang terhadap trustee, kemudian hutang yang tadi ya yang belum ditemukan ya. Jadi ada dua utang baru ya. 2.000 ditambah tadi berapa ya? Ini 500 ya. Di 2,5 nih utang baru. Dan dari transaksi ini pun muncul piutang baru. Ya, ini 18.000. Nah, baru setelah ini perusahaan akan mencatat statement of cash receipt and disbursement ya. Oke. Jadi laporan penerimaan dan pengeluaran kas
kemudian laporan perubahan estate equity, perubahan modal ya tadi ini. Nanti akan dibuatkan laporannya ya, perubahan ini. Kemudian balance sheet dan statement of realisasi and likuidasi ya. Kita lihat ini buku besar, ini miliknya buku besar, buku besar kas ini. Ya. Ini transaksi yang tadi, saldo awal kan 3.000 ya. Ini saldo awal yang terbawa ya, yang diambil alih pada saat si perseroan mengalihkan semua aset dan kewajiban ke trustee dan tercatat cashnya adalah 3.000. Nah, ini proses penjualan ya. Tadi ada inventory dijual 30.000, equipment dijual 14.000, land and building 64. Tapi saldonya itu tadi berapa ya, lupa saya, 55 ya. Kemudian insurance refund, karena kan tadi bisa menagih ya. Terus piutang 21.000. Ini muncul dari mana ya? Tadi teman-teman masih ingat nggak? Pada muncul apa? Oh ini pembayaran piutang ya. Terus pembayaran gaji, pembayaran mortgage, pembayaran bank loan, dan pembayaran administratif expense ya. Untuk yang trustee expense belum dicatat ya, karena tadi kayaknya masih terhutang ya. Jadi hutang itu ada hutang trustee, hutang apa tadi yang pertama tuh yang belum dicatat ya. Nah, jadi posisi cash terakhir adalah ini 39.200. Nah, berarti ini apa ya? Ini bisa menjadi hak-hak ya untuk utang-utang yang tidak masuk kategori peringkat pertama kedua ya. Jadi nanti masuk ke unsecure ya, unsecure utang ya. Ini bisa menjadi cadangan untuk bayar unsecure utang. Kalau unsecure utangnya sudah tertutupi semua ya, ini bisa dialokasikan untuk pembayaran hak-hak si pemegang saham ya atau pemilik, tapi kayaknya masih jauh ya nilainya ya. Karena ada beberapa aset yang belum dieksekusi juga gitu. Nah, setelah membuat buku besar ini, baru laporan cash receipt and disbursement ya. Jadi ini laporan penerimaan dan pengeluaran kas ya. Komponennya sama kayak tadi ya. Cuman ini lebih dibuat semacam laporan ya. Sampai sini ada pertanyaan, silakan tanya dulu. Teman-teman, ada yang mau bertanya? Retno, silakan Retno. Baik, terima kasih Bu. Izin bertanya ya Bu. Saya masih kurang paham pada ini Bu, priority secure liability-nya. Kan itu ketika jaminan lebih kecil ketimbang utang dan bunga sisanya yang belum terlunasi kan akan menjadi insecure non-priority liability ya Bu. Nah, itu yang didahulukan yang mana ya Bu? Interestnya atau pokok utangnya ya Bu? Atau dibagi pro rata saja dalam pelunasannya Bu? Terima kasih. Ya tadi kan tadi apa ya? Oh yang ini ya, bank loan ya. Tadi bank loan selesai nggak ya bank loan itu? Loan bank. Tertutup nggak tadi ya? Saya agak lupa deh. Ini yang mortgage ya. Kalau mortgage itu untuk asetnya oke ya, sudah kejual ya. Tinggal yang loan, nah ini ya, ini cashnya tadi piutang 21.000. Ini kan untuk menutupi not payable bank ya, sama bunga. Nah ini hasil penjualannya kan 21.000 ya. Nah ini dapat menutupi not bank ya, payable dan interest ya, 19 dan 2.000. Saya pengen lihat not payable-nya untuk bank tadi awalnya berapa ya? Ibu mohon maaf Bu, suara Ibu ini ada bunyinya lagi.
Oh iya, itu udah SOP kayaknya. Kalau di SOP jadi nggak bisa saya handle ya. Jadi ya segala ya. Sebentar ya. Ini not payable 25 tadi ya. Tadi pertanyakan not payable 25 ya. 25, tapi tadi yang baru dapat dilunasinya itu not payable. Nah ini baru dapat dibayar 19 ya tadi ya. Berarti sisanya itu tadi berapa? 19, 20. Jadi masih ada sisa ya. Tadi Retno ya nanyanya ya. Nah itu bagaimana? Karena piutangnya itu belum bisa menutupi bank loan ya semuanya ya. Nah nanti bayarnya gimana? Istilahnya gitu ya. Nah jadi otomatis yang sisa itu, yang sisanya belum kebayar ya, nanti akan ditutupi dengan cash yang maksudnya aset ya, penjualan aset yang tidak dijadikan jaminan ya, atau unsecured aset gitu ya. Otomatis seperti itu gitu, karena kan memang dari awal itu tidak ada tidak ada. Jadi gini, aset yang dijaminkan untuk menutupi utang itu bukan muncul pada saat likuidasi ya, itu berdasarkan kontrak istilahnya gitu. Jadi pada saat si perusahaan itu meminjam uang ya, atau misalnya tadi mortgage payable ya, itu sudah ada di kontrak gitu bahwa mortgage payable ini jaminannya adalah land and building gitu. Nah ini juga sama ya, pinjaman ke bank ya, yang mungkin ini dijaminkan dijamin oleh piutang ya. Nah itu, jadi nggak muncul dengan tiba-tiba gitu istilahnya. Nah otomatis nanti sisanya ini ya akan dibayar dari konversi aset non cash ke cash yang ada ya, atau yang tidak dijamin seperti itu. Nah mengenai urutan apakah harus dibayar lebih awal atau tidak ya, atau tidak gitu kan ya, intinya kan utang-utang ini sifatnya dari eksternal ya, dan ini ya otomatis nanti ini akan masuk ke dalam kategori hutang seperti hutang-hutang lainnya ya, kayak utang usaha dan sebagainya ya. Nah cuma masalahnya kalau misalnya not payable bank ini terjadi karena penjualan piutang dan perusahaan sudah menerima ya. Jadi kalau misalnya ada perjanjian bahwa ini pasti akan dibayar gitu ya, dan menjadi prioritas ya, maka nantinya akan didahulukan. Jadi tergantung ya, apakah memang dalam perjanjian hubungan antara si perusahaan dengan si bank ini ada perjanjian seperti itu ya. Itu Retno ya. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Oke. Silakan tadi yang sebagai Hasna, silakan Hasna. Izin memastikan Bu, kan tadi kita bikin statement of affairs, terus kemudian misalnya ada transaksi itu kan di jurnal. Nah, misal nilai estimasi sama realisasi waktu transaksi itu berbeda, itu di statement of affairs-nya nggak perlu dirubah kan ya Bu? Atau gimana ya Bu? Terima kasih. Oke. Jika realisasi itu berbeda dengan estimasi ya. Ini kasusnya sama ya kayak tadi penjualan tadi apa ya? Sebentar. Kayak penjualan land and building ya. Tadi kan diestimasi land and building itu kan nilai jualnya adalah 55 ya. Tadi 55.
60, maaf 60 estimasi awalnya ya. Kemudian pada saat realisasi ya, ternyata dijualnya 64 ya. Benar nggak tadi? Benar ya. Saya harus mengulang ini. Land and building. Udah kejauhan. Nah ini. Land and building dijual 64 ya. Sedangkan pada awalnya diestimasi hanya 60 gitu. Nah, pertanyaannya gimana Bu jika realisasinya itu enggak sama dengan estimasi? Ya nggak apa-apa. Kan itu kan baru estimasi ya. Kita secara accounting ya harus mencatat yang real ya, bahwa land and building itu dijual sebesar 64.000 gitu. Karena kan pada saat estimasi pun itu enggak ada pencatatan ya. Intinya tadi pos-pos yang hanya baru tahap estimasi ya, secara accounting itu enggak ada pencatatan ya. Tadi itu kan diperlukan untuk menyusun ini aja kertas kerja trustee ya, yang berupa tabel ranking ya, ranking kewajiban dan ranking aset ya. Hanya itu aja diperlukan. Tapi kalau secara pencatatannya ya, accountingnya itu nggak dicatat untuk estimasinya ya, karena untuk pencatatan kita tetap menggunakan yang realisasi. Ini 64.000. Gimana Hasna? Oh ya, baik Bu, paham. Oke. Terima kasih Bu. Ya, ada lagi satu lagi ya yang mau bertanya, silakan. Izin bertanya Bu. Ya, Arif Kistan, silakan Arif. Suaranya masuk nggak Bu? Ya, masuk kedengaran. Silakan. Jadi saya sebenarnya nggak ada izin bertanya Bu, untuk bagian yang nggak aset ini Bu, yang statement of affair, yang ini Bu, yang kertas kerja itu estimasi itu, kan tadi ada jaminan yang nggak lunas ya Bu ya, yang ke bank tadi ada selisih sebesar 5 juta. 5 juta ini kan masuk ke unpriority ya Bu. Pertanyaan saya ini Bu, kenapa dia masuknya ke priority Bu, langsung ke 3 gitu? Kenapa dia nggak masuk ke level 2 dulu? Padahal kan dalam realisasinya si utang ini tetap didahulukan dibanding utang-utang yang lain gitu Bu. Oke. Ya, ya. Ya karena kan tadi level sebenarnya sih itu bukan level itu apa ya, menunjukkan bahwa mana saja kewajiban yang dijamin oleh aset gitu ya. Nah jadi kalau untuk yang tadi urutan ranking pertama itu adalah kewajiban ada jaminannya gitu ya. Berarti ini prioritas begitu apa gitu ya. Nah, aset ini kan jadi tergadai istilahnya gitu ya. Jadi asetnya tergadai gitu kan ya. Walaupun nanti dalam proses pembayarannya nggak harus pertama gitu. Karena kan penjualan land ya, penjualan building gitu ya, itu kan nggak secepat dibandingkan penjualan laptop mungkin, penjualan mobil, penjualan motor gitu ya. Jadi itu nggak berarti si utang payable ini dibayar pertama kali ya nggak berarti seperti itu. Maksudnya gini, jadi urutan itu mau diinvasi aja ya, memberi informasi ke trustee bahwa aset land and building ya ketika dijual ini jangan difoya-foya
nggak difoya-foya ya istilahnya ya. Intinya ini di hold gitu ya, di hold, nggak boleh dibayar ke yang lain gitu. Jadi si penjualan land and buildingnya akan dibayar untuk masjid siap payable gitu. Memberi informasi ke transaksi maupun ke pihak luar ya, si kreditor yang meminjamkan berupa mortgage tadi, dia akan merasa aman, oke ya, berarti tagihan oleh penjualan building dan land gitu ya. Nah, tapi pada saat pembayarannya ya bukan berarti ini menjadi prioritas dibayar pertama kali, tidak ya. Jadi kalau misalnya yang dijual itu adalah perlengkapan yang nggak dijamin untuk bayar apa-apa, ya sudah, maka perlengkapan ini akan dibayar untuk misalnya gaji tadi ya, atau membayar property tax gitu. Nah, itu maksudnya gitu ya. Jadi kalau misalnya pertanyaannya yang sisa tadi kenapa masuk level ketiga gitu kan ya? Ya karena kan mungkin masih level 1. Sebentar ya. Ya. Oke, jadi yang sisa tadi ya, yang sisa 5.000 ya kena masuk ke level 3 karena kan level 1 itu kan untuk yang ini kewajiban yang dijamin oleh land and building itu clear ya, karena dalam kontrak sudah ditentukan gitu ya. Kemudian level kedua gitu, si utang bank ini dijamin oleh piutang, karena piutangnya sudah habis ya, otomatis dia masuk ke level yang berikutnya gitu, level yang tadi ketiga ya kalau salah ya, ketiga apa kedua tadi ya, yang tadi ini ya, cek lagi. Tunggu ya, kalau selesai dulu ya. Tadi bukan. Oh ini ya. Mortgage oke, not payable 25, 27. Oh ini yang tadi liability, berarti ini. Land mortgage oke, receivable 25. Sedangkan utangnya 27. Berarti sisanya, oh ini nggak ada penjelasan ya, nggak ada penjelasan. Tadi di daftar mana yang ketemu itu? 25. Tadi siapa? Arif Krisna tadi melihatnya di mana? Slide nomor berapa? Kayaknya ini yang sebelah kanan, Bu. Sebelah. Tapi tetap slide ini ya? Bu, yang left. Oke. Account receivable yang ditaruh di sebelah kanan, Bu. Tabel sebelah kanan, kemudian less Yang di account receivable pledge ya. Ya, ini lot payable kan 25, kemudian interestnya 2.000, sisa 22, sisa 5.000, dia masuk ke unsecured no priority claim ya. Ya, itu dia ya, karena unsecured no priority claim ya, apa dia masuk. Nah, kita lihat ya, unsecured ya. Ini kan memang ada ya, klaim berupa beban bunga dari utang ya. Ya di sini memang karena sudah ada kelompok otomatis masuk ke peringkat ketiga karena sudah nggak ada yang dijaminkan lagi gitu ya. Jadi masuknya dia peringkat ketiga. Jadi otomatis ya memang kalau kita berpikir loh kan bintangnya sudah habis atau tidak mencukupi, dia masuk ke yang tak berjamin lagi ya. Itu ya Arifistan ya. Terima kasih, Bu. Kategori. Ya.
Nah, sebetulnya teman-teman ini tolong dihafalin lah ya, karena memang tapi kalau misalnya teman-teman sudah ke praktek atau ke lapangan ini akan hafal dengan sendirinya ya. Tapi untuk tahap awal ya mungkin ini bagusnya dihafalkan ya, biar tidak salah dalam masuk ke prioritas. Oke, seperti itu. Anggap aja sudah selesai. Kita tadi masuk ke ini ya, penerimaan dan pengeluaran kas ya. Berikutnya tadi membuat apa lagi? Banyak juga yang dibuat laporan ya. Ya pokoknya teman-teman harus tangguh lah ya. Pokoknya jangan sampai apa sih, aduh capek nih gitu ya buat laporan-laporan kayak gini ya. Ini baru satu soal ya terkait dengan likuidasi corporation ya. Belum nanti likuidasi persekutuan, belum apalagi tuh cabang ya yang butuh laporan-laporan gitu. Jadi memang harus itu apa ya, itu mental dan motivasi itu memang belum terbangun gitu. Jangan langsung udah waktunya tinggal dikit gitu. Pokoknya optimal lah, pokoknya benar-benar harus dijawab. Jadi jangan karena sudah waktu tinggal 30 menit kayaknya nggak ada harapan, masih ada harapan lah ya buat 30 menit gitu ya. Jadi di dunia dosen pun juga ada istilahnya kalau belum deadline itu idenya belum muncul. Kalau belum jam kita tuh kalau submit paper gitu itu kan jam terakhir tuh 23.59 gitu ya. Nah itu kalau mendekati itu tiba-tiba ide tuh cemerlang gitu ya, ngebut kita ya, baru kita submit. Sama udah dari tadi Bu. Sama ya deadline ya. Jadi jangan diikuti ya, itu nggak bener ya. Tapi udah proses ya, ada proses. Itu kan kalau bulan tuh kayaknya kok ide mentok gitu, tapi kalau sudah mendekati 2 hari, sehari itu langsung cemerlang gitu ya. Nah, jadi kalau ujian pun juga sama gitu ya. Jangan sisa 30 menit malah buat nulis curhat gitu. Mohon maaf Bu, saya nggak bisa ini, bla 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 ya. Pokoknya maksimal teman-teman tuh pokoknya mengerjakan sampai detik terakhir ya. 5 menit pun kalau masih bisa buat ya minimal nama-nama akunnya lah ya. Ya saya masih dosen yang baik ya. Ada tulisan masih ada poin gitu ya. Jadi kalau juga dosen yang saklek ya kalau akunnya ada tapi angkanya nggak ada ya salah ya, karena kan percuma ya. Jadi pemikirannya benar sih, benar ya, karena nggak jadi laporan keuangan tuh kalau nggak ada angka-angkanya ya, nggak percuma nulis akun, tapi kalau nggak ada angkanya ya nggak akan jadi laporan. Itu yang juga dosen seperti itu pemikirannya ya, jadi nilainya 0 gitu ya. Oke. Nah ini tadi laporan change in state. Ini kayak rekapan aja lah ya. Ada saldo awal 13.000. Ini yang terbawa ya. Yang terbawa dari peralihan tadi ya. Nah ini transaksi yang tadi ada loss, ada gain gitu kan. Saldo terakhir adalah 11.300. Intinya nih merekap lah ya, merekap. Kemudian schedule on net loss on asset likuidasi. Ini penjelasan ya. Ini menjelaskan angka-angka yang dari sini. Ya, penjelasannya. Karena kan ini dicatatnya bersih ya. 18.800. Ini hasilnya bersih, aset. Nah, ini perhitungannya. Oke, kemudian berikutnya lagi balance sheet setelah tahap awal penjualan aset dan pelunasan utang. Jadi berapa yang dicatat pada periode awal setelah penjualan. Tadi kita masih ingat ya, nilai cash terakhir ya. Ini motorik halus ini saya nggak bisa lurus itu ya. Oke, kasnya adalah 39.200. Ini didapat dari laporan penerimaan dan pengeluaran kas ya. Coba kita lihat, kita buktikan dulu. Kalau teman-teman baca slide pun saya yakin akan ke awal. Benar nggak sih tadi?
cashnya 39.200, bener ya? Ini ya, 39.200. Ya. Maka kita pindahkan ke balance sheet tahap likuidasi pertama, 39.200. Terus marketable securities tadi belum diapa-apain ya, maka saldonya sesuai dengan awal pada saat perolehan. Kemudian account receivable 18.000. Ini keterangan dari mana ya? Masih ada? Dari mana angka ini? Kalau nggak salah tadi ada ini ya, piutang apa tuh namanya? Piutang penjualan deh kalau nggak salah. Bener nggak? Saya lihat dulu ya. Saya pengen membuktikan aja bener nggak gitu. Piutang ini bukan. Bukan ya, masih mundur lagi. Nah ini ya, yang penjualan inventory sebesar 48, cashnya 30, piutangnya 18. Berarti angka 18 dari sini. Oke, kita kembali ke depan. Ini bukan. Ini ya, piutangnya sebesar 18.000 ya. Kemudian prepaid expense 3.000 ya, bukan dibagi muka. Ini utang usaha, ini yang awal sekali ya. Ini utang temuan baru 5.000. Ini honor trustee yang belum dibayar tadi, yang masih terhutang ya. Ini not payable insecure portion karena nggak bisa ditutupi oleh piutang, bisa 6.000. Ini kepada supplier ya, jumlahnya 78. Oke, aset dengan utang ini masih lebih tinggi utang, jadi kemungkinan akan timbul defisiensi ya. Ini baru kemungkinan ya, kan marketable securities belum dijual, kita nggak tahu realisasinya ya. Kemudian piutangnya ini pasti akan sebesar 18.000 lah ya. Ini juga prepaid. Ya paling harapannya itu ya berarti dari sini nih. Ya. Berharap tidak terjadi defisiensi apabila marketable securities itu dapat menutupi defisiensi ini. Jadi ya kalau jadi seorang trustee akan mengusahakan gitu, bisa nggak marketable securities ini terjual melebihi nilainya ya sebesar 11.300. Ini sesuatu yang dapat dikendalikan nggak? Kayaknya nggak mungkin ya. Karena kan nilai saham itu kan berdasarkan harga pasar saham ya, yang terdaftar di BEI ya. Jadi ya udah kita mengikhlaskan. Jadi ya nggak bisa ya. Jadi maksudnya ini sesuatu yang nggak bisa maksudnya uncontrollable lah ya. Kalau menjual aset seperti kendaraan ya mungkin ya masih bisa gitu. Tapi ini kita nggak tahu ya, karena nanti akan ada sambungannya lagi ya, tahapan likuidasi berikutnya ya. Nah, ini laporan statement of realization and likuidasi ya. Jadi aset to be realized ya, aset realize. Ini laporannya ya. Piutang kejual 41, inventory kejual 48, prepaid insurance 1.000 ya. Land and building realisasinya 64, equipmentnya 14, intangible-nya 0 ya. Terus yang belum kejual marketable securities 7.000 ya ini ya. Oh, aset non realisasi ya. Kondisinya 18.000. Jadi kayak laporan aja mana aset-aset yang sudah terrealisasi, mana yang belum ya. Nah, ini ada tahapan kedua lagi ya, mirip lah ya seperti tadi ya, menagih piutang, menjual surat berharga
hanya kelebihan 300 nih. Ya, kelengkapan. Kita lihat di sini sama jurnalnya ya. Nah, ini mirip lagi ya. Cash piutang 18.000. Ya. Terus MS seharga 7.000, kejualnya 7.300. Jadi untung hanya 300. Masuknya ke akun estate equity. Ini sudah masuk tahap kedua ya. Tahap kedua likuidasi ya. Terus prepaid expense 3.000, tapi yang keterima 95 maka rugi. 2.005. Ini case ya. Case-nya ya, jadi case-nya jadi 65 ya. 65 495 ya. Payable-nya 65, utang baru 500, pasti payable 2.000, not payable yang tadi nggak terjamin 6.000, not payable supplier 5.000, total 78. Oke, berarti defisiensinya cashnya 65. Sedangkan yang harus tutupnya 78. Ini defisiensinya segini. 13.005. Saya ini trustee didahulukan ya. Trustee didahulukan, pembayaran trustee. Kemudian ini sebesar 63 ya. 63 tadi kasnya berapa? Kasnya 65 ya. 65 495 ya. Ini didahulukan 2.000, berarti sisanya tinggal 63 ya. 63. Sebentar. Masih nyambung nggak ya? 13.00. Ya, berarti sisa ini otomatis tidak bisa kebayar semua, ya, nggak bisa kebayar semua. Untuk mencatat pembayaran 83 ke General Insured Creditors, ya. Nah, ini bisa apa ya? Pembayaran yang kurang ini ya. Ya tadi kan account payable nilainya terakhir berapa ya? Account payable itu terakhir 65 ya. 65. Tapi hanya mampu kebayarnya 53.950 ya. Terus utilities payable awalnya kalau nggak salah dia berapa tadi ya? 800 ya. Dibayar 415. Nah, pay bank hanya kebayar 4980, 4150. Nah, di sini teman-teman bisa gini, kalau pada prakteknya ya, pada praktiknya ini akan terjadi negosiasi ya, terjadi negosiasi. Kemudian yang kedua ya, dari hasil negosiasinya itu ya akan disepakati bagaimana cara mengalokasikan yang 63495 ini ya, membayar ke sisa-sisa utang yang ada gitu. Karena secara peraturan ya, untuk perseroan ketika terjadi kerugian ya, para pemilik ini limited liability ya, beda dengan persekutuan. Kalau persekutuan harta milik pribadi ya, pemilik harus dapat dijadikan sumber pembayaran hutang. Tapi kalau corporation enggak ya, dia karena limited liability. Jadi kewajiban itu enggak sampai menangguhkan hak si pemegang saham gitu. Nah, tinggal nanti gimana nanti clue-nya ini ya, clue-nya
cash yang tersedia 63, gimana cara membayarkan hutang-hutang yang ada ini? Gitu. Jadi gimana Bu kesimpulannya? Ya. Ini cara mengalokasikan ke 53 ini, 415, 4980 dan sebagainya. Itu caranya gimana? Ya artinya ini akan tergantung hasil negosiasinya, hasil kesepakatan. Habis soal gimana Bu? Ya, habis soal otomatis nanti pasti ada informasi ya yang akan disampaikan. Oke, terkait dengan estate equity ya. Jadi ini jadi si para yang punya klaim ya sudah bersedia lah ya, hutangnya itu nggak dapat dibayar 11.050. Ini untuk para supplier ya, supplier perusahaan. Nanti dari sisi supplier akan mencatat write off gitu ya. Terus utilities payable juga sama ya, akan write off. Dari sisi bank ya akan mencatat ya ya beban tak tertagih ya, sama juga ya. Jadi di bank itu juga ada mekanisme penghapusan piutang untuk lembaga keuangan. Bedanya ya standar yang digunakan oleh bank atau lembaga keuangan dengan perusahaan gitu ya. Si lembaga keuangan ini tidak ada loan ya. Kalau loan itu kan hanya ditujukan ke entitas ya atau lembaga non keuangan ya, entitas gitu. Itu harus menggunakan metode cadangan loan. Tapi kalau bank itu akan langsung bisa mendebit write off. Jadi nggak perlu ada tahapan loan. Ya, itu peraturan buat si bank. Jadi dibolehkan ya. Seperti itu. Dalam perpajakan juga sama ya. Juga sama. Dari sisi perpajakan ini membolehkan bank itu membebankan write off ya. Jadi nggak perlu ada tahapan cadangan ya. Bedanya di sana gitu. Jadi nanti angka 1020 ini diakui sebagai write off atas not payable. Ini juga sama, ada write off. Sehingga nanti estate equity-nya akan jadi 0, ya kan? Ya, selesai ya. Ini sudah tahap penyelesaiannya ya, penyelesaiannya. Kalau ini di contoh ini mencatat pembayaran 83 setiap dolar, ya, setiap dolar. 83 apa nih ya? Ya, intinya sih nanti akan ada informasi ya bagaimana memperlakukan sisa uang yang 63495 ini untuk menutupi hutang-hutang perusahaan ya, di mana hutang-hutang perusahaan realnya itu lebih besar dibandingkan kas yang ada. Nah, maka ini akan dibagi sesuai dengan hasil kesepakatan ya. Tentu saja yang menjadi penengah ya, penengah itu ada trustee ya. Trustee akan menginformasikan perusahaan yang sudah bangkrut, sudah pilot gitu ya, di mana pemegang sahamnya juga nggak mendapatkan apa-apa gitu ya, tapi dia juga nggak bisa dipaksa untuk menggunakan harta pribadinya, itu sudah melanggar ketentuan. Karena kalau corporation ya, salah satu karakteristiknya adalah limited liability. Jadi kewajiban yang terbatas oleh para pemilik ya atau pemegang saham. Ini kayak tadi pertanyaan siapa tadi sebelumnya ya, saya lupa ya. Tapi ada nanya ini ya, gimana mengalokasikan, apakah dibagi rata atau gimana gitu ya. Nah itu tadi berdasarkan kesepakatan ya kalau di prakteknya ya. Tentu saja ya kesepakatan ini ya pasti melalui jalur
jalur apa ya, jalur hukum istilahnya gitu ya. Jadi nggak semaunya, pasti ini akan sulit ya prosesnya. Ya, oke. Sudah selesai, silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke latihan ya. 9.12. Berarti selesai jam berapa? Jam 10 ya? Oke, kita masuk latihan aja dulu ya, karena supaya bisa dibahas ya nanti ya. Teman-teman silakan dicoba mengerjakan soal 6 dulu deh ya. Soal 6 itu di halaman 130-an ya, di buku workbook. Oke ya. Silakan dikerjakan. Baik, Ibu. Soal 6 ya. Nanti kita bahas sekitar jam 10 kurang seperempat lah ya. Oke ya, silakan, selamat mengerjakan. Baik, Bu. Baik, Bu. Likuidasi tahap pertama dan terkait dengan laporan ekuitasnya ya, ekuitas trustinya ya. Ya, oke. Saya minta untuk yang jurnal di sini perlu berapa jurnal ya? Ada beberapa transaksi di sini, ada 5 ya, ada 6. Saya minta perwakilan 2 orang ya, satu jurnal 1 sampai 3, terus 1 orang lagi 4 sampai 6 ya. Oke, silakan yang mau mewakili membahas jurnal transaksi nomor 1 sampai 3, silakan yang mau bersedia, saya tawarkan terlebih dahulu. Siapa yang mau bersedia? Kalau nggak ada, ditunjuk aja ya. Oke deh, saya minta Faisal Aditya ya. Faisal Aditya yang nomor jurnal yang nomor 1 sampai 3 ya. Kemudian untuk satu lagi saya minta ada Nia Azhara 4 sampai 6 ya. Jurnal untuk kenapa? Tadi saya dengarnya itu ibunya nyuruhnya soal nomor 6, Bu. Jadi saya soal 2 belum mengerjakan, Bu. Oh iya, maksudnya soal 6. Oh, gitu. Soal 6 ya, soal 6, maaf ya. Nah, soal 6. Bu. Kenapa? Saya belum membuat jurnalnya, hanya baru mengerjakan statement. Oh, enggak apa-apa, kayaknya bisa kok. Ya, transaksi nomor 4 dan 6 ya. Paling misalnya ada selisih, kita masukkan ke akun equity yang kayak tadi gitu aja ya. Ya, oke, silakan. Nomor 1 tadi siapa tadi? Faisal ya. Faisal, silakan. Faisal, ada Nia Azhara disiapkan ya untuk jurnal nomor 4 dan sampai 6-nya ya. Silakan Faisal. Nanti di share screen atau bagaimana, Bu? Iya, share screen. Sebentar, Bu ya. Sembari menunggu Faisal ya, saya lihat di nama-nama akunnya itu agak aneh ya. Saya khawatir ini ketika mentranslate mungkin pakai Google Translate ya. Jadi not payable adalah tadi apa tuh? Catatan terbayar ya. Not itu kan catatan ya. Saya bingung tadi tuh, apa maksudnya nih catatan terbayar? Oh, mungkin berasal dari not payable kali ya. Not payable. Not catatan, payable terbayar ya, pay ya, payable dapat dibayar. Jadi aneh ya ketika ditranslate ya. Mudah-mudahan teman-teman memahami ya maksud dari akun-akunnya ya. Walaupun saya lihat akun-akunnya memang agak aneh kayak hasil Google Translate ya. Oke, silakan Faisal. Yang pertama izinkan untuk membacakan terlebih dahulu soalnya. Soal yang ke-6 yaitu akuntansi pembubaran perseroan sebagaimana PT Dapin menghadapi gugatan pilot pada tanggal 1 November dan terdapat data terkait dengan nilai buku dan nilai estimasi dari masing-masing akun aset dan juga liability. Lalu untuk yang jurnal yang pertama di situ di informasi tambahan bahwa
piutang usaha dijadikan jaminan atas hasil bayar. Di sini kan ini dijelaskan itunya juga tidak Bu, apa bagian dari statement of affair-nya itu. Nggak usah, langsung aja ke yang jurnalnya. Berarti pertama itu nanti jurnal terkait pengambilan dari masing-masing akun dan juga aset. Di situ cash sendiri diakui di debit sebesar 80.000, lalu akun receivable sebesar 210.000, lalu akun inventory sebesar 200.000, akun equipment sebesar 150.000, land building sebesar 250.000, dan juga intangible asset sebesar 10.000. Lalu untuk bagian liability-nya diakui account payable pada sisi kredit sebesar 400.000, lalu ada note lalu ada note payable sebesar 100.000, lalu ada wage payable sebesar 24.000, tax payable sebesar 76.000, lalu ada mortgage payable sebesar 205.000, dan estate equity sebesar 95.000. Lalu yang kedua adalah di situ informasi tambahannya adalah tidak lebih dari 1.000 terutang kepada karyawan manapun. Dari situ sebentar Bu. Untuk perhitungan yang diambil untuk jurnalnya di situ kan apa tadi konteksnya? Tidak lebih dari 1.000 terutang kepada karyawan manapun. Jurnalnya apa? Ini kalimatnya emang aneh ya. Ini mungkin kalau Faisal jurnalnya kayak apa? Siapa tadi Faisal Aditya ya? Jurnal kayak apa untuk yang penjelasan nomor 1? Jadi saya menganggapnya itu kan terkait dengan apa namanya, dari sisi realisasi non cashnya menjadi cash, yang dimana mendebitkan nilai cash sebesar 160 di sisi debit, lalu estate equity yang didapat dari nilai selisih antara sisi pengakuan nilai estate equity itu didapat dari selisih antara nilai cash dan juga akun receivable. Karena ini nilai akun receivable-nya lebih besar daripada cash, maka estate equity-nya diakui di sisi debit gitu. Ini untuk terkait apa namanya, yang pengakuan estate equity-nya. Lalu untuk nilai cashnya sebesar 100.000 dari nilai apa, kalau nggak salah nilai aset cash payable-nya sebentar. Oh maaf, ini untuk yang tadi kan ada nilai dari notes payable dari nilai estimatednya sebesar 100.000 itu dibayarkan sebesar 100.000. Jadi kita perlu mendebitkan notes payable 100.000 dan juga mengkreditkan cash sebesar 100.000. Lalu lagi di sini ada pengakuan estate equity dari selisih antara land building dan juga cash. Dari sini nilai cash
nilai land buildingnya sebesar 250.000 dari nilai sebentar, 250.000 dari nilai ini estimated value-nya kalau nggak salah. Dari sini land building-nya sebesar 250.000 dan juga nilai cash-nya sebesar 140.000. Maka perlu ada pengakuan estate equity sebesar 110.000. Lalu ada lagi pengakuan untuk mortgage payable dan juga interest payable sebesar 135. Sebentar, Faisal, coba cukup dulu ya. Saya lihat yang paling atas dulu deh, yang jurnal paling atas. Yang pertama ini kan ada jurnal pengalihan ya. Kalau pengalihan nggak ada masalah ya, intinya semua nilai akun-akun perusahaan ya itu di debit untuk akun aset ya. Jadi asetnya itu masih senilai buku ya. AR 210 oke, persediaan 200 oke. Terus tax payable saya ngacak aja, tax payable 76.000 benar. Oke. Berarti sisanya estate equity-nya kredit 95.000. Oke. Ya, terus ke bawahnya lagi Faisal untuk realisasi ya 3 jurnal kalau dilihatkan dulu. Jurnal pertama, kedua, ya. Ya, pertama di sini piutang usaha 210, estimasi yang tertagih 160. Berarti cash 160, piutang 210, berarti estate equity-nya 50.000 ya. Nah, di sini tadi ada penjelasan untuk piutang ya. Di penjelasan tambahan, piutang usaha dijadikan jaminan atas wesel bayar. Berarti setelah ini Faisal langsung membuat jurnal pembayaran note ya, note payable ya. Note payable-nya jurnalnya tadi gimana? Jurnal pembayaran note payable-nya pada cash 100.000 ya. Ya, note payable 100.000. Oke, betul. Kemudian berikutnya lagi di sini setelah piutang persediaan kejual 210 ya. 210 pasal jurnalnya seperti apa? Setelah not payable ini yang ketiga ini jurnal apa? Coba tolong di kursornya ke bawahin. Ya. Oh, ini land and building ya. Langsung land and building. Land and building dari 250 140. Oke, 140 ya. Ya, kemudian land and building langsung dibayarkan untuk mortgage payable ya. Mortgage payable di sini 205 termasuk hutang ya. Mortgage payable-nya hutang hipotek 200 ditambah 5.000 bunga yang belum dibayar 205. Di sini jurnalnya 135. Karena ini ya keterbatasan hasil penjualan land and building ya. Sedangkan bunga harus penuh 5.000 sehingga mortgage payable-nya tersisa 135. Nah, sisanya nanti masuknya ke dalam kelompok yang unsecure ya, unsecure liability. Oke, selanjutnya yang kasih ini coba bisa tolong dilihatkan lagi. Inventory. Oke, dijualnya hanya 200 berarti dijual 210, nilai booknya 200 berarti keuntungan 100. Oke, bawa lagi equipment ya. Equipment saya ada penjualan tanah dan peralatan 60. Peralatan 60 berarti rugi 150. Terus ini untuk intangible ada penjelasannya.
intangible-nya 0, maksudnya nggak dapat dikonversi ya ke 10.000. Maksudnya ke estate equity ya. Selanjutnya ke bawah lagi, estate equity pada pembayaran priority liability. Oke, pembayaran likuidasi estate equity pada cash, oke, betul. Ke bawah lagi. Selanjutnya, ya ini pembayaran priority lainnya ya. Ya, ini sepertinya pembahasan yang kedua nggak jadi ya. Nanti 1 menit lagi ya. Ya oke, kalau saya, tapi nanti saya tanya gini aja. Untuk saya tadi siapa yang Faisal Aditya kan karena udah selesai ya kebetulan ya. Tadi yang pembahas berikutnya. Pada akhirnya itu cash yang ada itu dapat menutupi semua utang-utang tidak? Atau sudah selesai belum ini proses? Oh ya, dianggap selesai ya karena semua sudah kejual. Tadi sebentar saya ke portal sebentar. Oke, Faisal ya. Tadi setelah proses penjualan aset non cash ya, kemudian pembayaran hutang-hutang yang jadi prioritas gitu. Nah, terakhir itu sisa uang kasnya berapa? Sebesar 249.000. 249. Sedangkan utang-utang yang belum kebayar jumlahnya berapa? Utang-utang yang unsecured ya. Di utang yang belum kebayar ada itu Bu, 3,9. $415 Bu. Oke, 415. Terus yang case-nya hanya 249. Nah itu Faisal cara membayar ya sisa utang yang ada ya dari kas yang dimiliki itu secara apa pembagiannya? Iya kan sisa kas yang ada kan hanya 249 nih ya, yang artinya perusahaan itu mengalami defisiensi gitu kan ya. Nah cara membagi 249 ini ke utang-utang yang ada itu pasti ini kan ya ada pasti konsekuensinya tidak semua utang dapat dilunasi penuh ya kan. Nah itu cara menentukan sisa kas yang ada membayar ke hutang-hutang yang ada itu cara mengalokasikannya gimana? Karena kan secara total utangnya itu kan lebih tinggi ya dibandingkan dengan cash yang ada. Itu gimana cara menghitung pembagiannya? Tadi kan ada nilai untuk unsecured priority-nya sama partial secure-nya. Nah, di situ kan untuk yang dari sisi mortgage payable-nya itu kan sebesar 65.000 dan untuk nilai akun payable-nya itu kan sebesar 350.000. Maka dijumlahkan dengan total unsecured-nya 415.000. Nah, makanya untuk pembayaran yang untuk mortgage payable dan akun payable yang akan dibayar itu menggunakan perbandingan dari kalau misalkan mortgage payable berarti dari 65.000 dikalikan dengan 415.000 dari total unsecured yang belum dibayar, lalu dikalikan dengan cash yang masih tersedia yaitu sebesar 249.000. Sama juga perlakuannya
dengan akun payable, yaitu berarti dari 350.000 dibagi dengan dibagi dengan 415.000 dikali tersedia sebesar 249.000, maka didapat mortgage payable dan akun payable yang dibayarkan dengan cash yang masih tersedia adalah sebesar 39.000 dan juga 210.000. Sebentar ya, saya lihat dulu. Berarti semua utang itu secara proporsional ya, benar nggak? Iya Bu, secara proporsional dari perbandingan total masing-masing mortgage payable dan juga dari secure, unsecured, and property payable-nya dan juga partial secure-nya terhadap total unsecured. Saya lihat rincian utang-utangnya tadi apa aja, coba lihat. Ini ya, akun payable ya. Semua hutang berarti terdiri dari akun payable. Pertama kan mortgage ya. Mortgage 65.000 ya. Kemudian akun payable 50, wages payable 24, tax payable 76. Benar kan nih? Oh sisanya hanya akun payable ya, sisanya ya. Akun payable itu senilai 400 ya, 400.000. Terus kenapa jadi 3,5? Ada? Karena yang 50.000 itu masuk priority, Bu. Masuk priority ya. Ya udah dibayar ya. Ya. Enggak, tadi saya pikir yang angka 3,5 ini termasuk yang wages ya. Ya ternyata sudah dikeluarkan ya yang wages ini ya. Wages payable-nya ya. Ibu Jadi tanya Bu, kenapa? itu yang priority akun payable itu kenapa bisa tahu itu 50 gitu Bu? Sedangkan di soal tuh nggak ada keterangan secara tertulis bahwa akun payable itu sebesar 50 diprioritikan gitu Bu. Saya bingung Bu, soalnya saya unsecured unpriority untuk akun payable itu 400.000 sesuai dengan book value-nya. Iya. Cuman mungkin nomor 4 ini kali ya. Nomor 4 ini yang Raditya dasarnya apa tadi mengeluarkan angka 50? Barang dagangan termasuk 50.000 diperoleh pada tanggal 1 November ya. Faktur yang belum dibayar termasuk dalam hutang dagang. Kita lihat kembali ranking ya, maksudnya urutan prioritas untuk utang ya. Ada utang yang masuk priority ya, A sampai F, klaim ya. Klaim yang terjadi antara tanggal ketika gugatan pilot ya. Nah, itu mungkin menjadi informasi. Karena di sini kan para kreditor itu menggugat tanggal 1 November ya. Jadi antara tanggal gugatan maka itu masuk urutan utang yang priority. Nah, karena di sini kan kejadian utang itu atau barang dagangan itu terjadi tanggal 1 November ya. Itu ya dia ya kenapa masuk ke dalam kategori prioritas ya, Raditya tadi. Ya, itu dia tadi dikuasai ya untuk yang urutan-urutannya. Jadi memang itu menjadi keyword ya untuk kita dalam menentukan apakah ini priority atau tidak gitu. Ya, oke ya. Tadi saya pikir yang tadi yang wages itu masuk kategori yang termasuk payable, ternyata enggak, tadi dipisahkan ya. Jadi memang 3,5 itu sudah benar-benar yang unpriority. Nah, kemudian ditambah dengan sisa yang mortgage ya. Sedangkan cash yang dimiliki lebih kecil dibandingkan hutang yang non priority sehingga pembagiannya secara proporsional. Kalau tidak ada ketentuan lain, maka kita bisa menggunakan cara
membayarnya secara proporsional. Jadi dengan melihat mortgage tadi kan berapa nilai tadi mortgage payable yang sisanya ya, kemudian dibagi dengan total hutang ya. Jadi mortgage jadi per total hutang 65 per 415 kita kalikan dengan cash yang ada ya. Kemudian untuk yang account payable juga sama 3,5 per 415 dikalikan cash yang ada. Nah, untuk selisihnya semuanya kita bebankan ke estate equity ya. Oke. Sudah saya lihat prosesnya juga perhitungannya juga sudah tepat ya, tapi nanti kalau misalnya ada lagi yang mau didiskusikan atau teman-teman yang mungkin mempunyai jawaban yang berbeda ya, nanti disampaikan aja ya, nanti kita diskusikan sama-sama. Oke, terima kasih Faisal Aditya ya. Silakan bisa stop screen-nya. Izin stop share, Ibu. Ya, baik. Tadi membahas kedua nggak jadi ya. Nggak apa-apa ya, karena waktunya juga tidak memungkinkan, sudah lebih dari 10 menit ya, pas banget ya. Ya, kita akhiri untuk perkuliahan pengganti. Sekali lagi mohon maaf ya karena sudah mengganggu liburannya. Ya, kita ketemu lagi di minggu depan di hari Selasa ya. Mudah-mudahan nggak ada halangannya. Produk banget ini karena lagi penerimaan ya. Penerimaan mahasiswa baru ya. Jadi semua dosen dikerahkan karena kekurangan tenaga ya untuk ngawas dan segala macamnya ya. Maka kita harus membantu ya sebagai dosen juga. Oke, jaga kesehatan selalu ya dan selalu semangat ya, jangan kendor ya. Memang berat ya kalau untuk mengerjakan latihan tadi, cuma harus teman-teman di sini harus tetap semangat dan yakin ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat